Napak tilas, kita napak tilas. Ada surat. Pertanyaanku sama temanku tuh tipis atau tebel. Aku di-hire sebagai Reservoir engineer. Karena aku PI. Jadi gitu ceritanya. Jadi pekerjaan pertama itu tidak sesuai dengan job desk. Halo Anton. Hey. Selamat malam. Wah, terima kasih nih sudah gabung lagi di episode Dongeng Perminyakan. Oke, buat subscriber Dongeng Perminyakan, terima kasih. Untuk yang baru nonton atau teman-teman Dongeng Perminyakan yang sudah nonton, mohon like-nya atau share-nya, notifikasinya supaya episode Dongeng Perminyakan yang berikutnya nggak ketinggalan. Betul. Kami merasa dekat sudah. Kami merasa setiap kali Dongeng Perminyakan rilis video itu view-nya itu sudah membuat kami happy, happy bahwa ada yang melihat dan mau connect dengan kami. Oke, betul. Ya. Kita yang sekarang mau ngapain? Santai-santai aja Mas lah, jangan kuliah lagi, bosen. Capek nih. Mikirin dunia ya. Mikirin dunia nih, pusing lah udah. Gue mau interview Mas Heru aja. Oke, tentang? Kok tiba-tiba ada interview tentang? Ya pengen penasaran aja, nanya napak tilas. Jadi gimana kerja pertama tuh apa sih Mas Heru tuh? Ngapain sih kerja pertama dulu banget pas kuliah dapat kerja tuh Mas Heru ngapain di dunia perminyakan? Oke. Masih ingat gak Mas? Tahun berapa tuh? Waduh. Sudah hampir 30 tahun yang lalu itu. Aku lulus ITB tahun 94. Oke. Nah, zaman segitu, ya walaupun Dongeng Perminyakan juga selalu bilang tuh, selalu ada up and down kan. Dan selalu ada cerita bahwa, oh minyak, adalah artikel di koran Kompas atau di koran Indonesia waktu itu bahwa minyak akan habis 10 tahun lagi, whatever, 20 tahun lagi, dengan segala-galanya. Sehingga jurusan teknik perminyakan itu jurusan yang mungkin dipandang orang sebagai sesuatu yang cukup langka, yang orang-orang yang di jurusan teknik perminyakan termasuk orang-orang yang berani. Karena udah tahu kan ada masa depan seperti, dan nanti kamu taruh sini Ton, video Dongeng Perminyakan ya kan, bahwa masa depan dunia perminyakan. Nah, ini. Tapi by the way, tahun 94 sebelum lulus aku sudah, jadi waktu itu zaman aku kuliah, nah ini khas generasi X itu suka bercerita begitu. Zamanku dulu. Jadi jadi setelah kita, aku lupa apakah sebelum atau sesudah sidang, tetapi ada bukaan, jadi perusahaan membuka interview pegawai di Bandung, tempat kita sekolah dulu. Nah, aku daftar lah, selalu kan daftar. Nah, jadi waktu itu perusahaan yang cukup besar, atau mungkin waktu itu terbesar adalah Caltex Pacific Indonesia, yang sekarang jadi PHR. Sebelumnya Chevron Pacific Indonesia. Nah, Caltex membuka lowongan, aku datang ke sana, ya, datang interview di Bandung. Aku lupa tempatnya, somewhere south of Bandung lah, atau enggak di downtown Bandung lah, di hotel gitu. Ambillah kuliah apa tuh, tes masuk ya, tes aptitude, tes logika, kemudian interview dengan bapak-bapak yang memang orang PI, yang dikirim ke Bandung untuk interview. Nah, syukur terimalah gitu. Jadi sebelum, lupa juga aku tahu kalau ini ceritanya, harusnya aku tahu. Jadi setelah interview, aku sudah sebelum wisuda, kalau nggak salah, aku sama Mbak Marina, istriku, kami tunangan di Semarang, tempatku tinggal. Nah, pada saat di malam tunangan itu, aku ditelepon sama temen kos di Bandung. Nelpon, Her, dicariin sama Caltex.
Oh, surat. Ada surat dari Caltex. Pertanyaanku sama temanku tuh tipis atau tebel? Jawaban dia, tebel. Oke, berarti ada something di dalam surat itu. Karena zaman dulu masih masih belum email belum ada tahun Ya, 94. ya. Emailku pertama tuh tahun 96 atau 95. Tapi belum ada email. Jadi aku bilang sama Mbak Marina yang udah jadi tunanganku waktu itu, aku bilang, aku harus balik ke Bandung. Keluarga mereka harus kembali ke Medan. Aku harus balik ke Bandung malam itu juga. Jadi Ya, untuk memastikan, kan harus dijawab tuh, betul. harus dipastikan dan lain sebagainya. Jadi job pertamaku adalah aku di hire sebagai reservoir engineer di Caltex Pacific Indonesia. Waduh, di mana Mas? Jakarta atau Tahun, di langsung ke Riau? nah, di Riau, di Duri, Di Duri. di Duri. Jadi Reservoir Engineer uh, langsung. ya reservoir, ya junior reservoir engineer, Eh, apapun lah namanya lah di situ. Tapi oke, oke. insinyur teknik reservoir engineer. Jadi terus mereka minta aku datang pertengahan Juni. Pertengahan Juni, padahal aku ulang tahun awal Juli, tanggal 1 Juli. Aku bilang sama mereka, kita telepon kan, teleponan waktu itu. Pak, bisa nggak Pak, apa namanya, setelah aku ulang tahun. Jadi aku sudah iya kan, udah tak kirim, terus aku telepon, Pak, bisa nggak Pak? mereka mereka bilang, enggak lah, nggak boleh. Ya udah, kamu datang tanggal 16 Juni waktu itu. Lupa sih. Karena, ya, nah, menarik juga. Aku suka suka storytelling sih ya. Jadi tahun 94 itu Piala Dunia, tahun. Oh iya, 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 iya. Di Amerika ya? Piala Dunia. Roberto Baggio. Nah, waktu kami di Bandung, kebetulan Mbak Marina itu punya TV TV 14 inci, TV berwarna 14 inci, kecil lah, TV tabung, masih TV tabung nih. Jadi teman-teman yang lain ke Caltex bawa bawa radio, aku TV itu aku bungkus, tak masukkan ke toko, tak bawa karena aku mau nonton Piala Dunia. Tanpa tahu, pasti ada channel TV kan, pasti ada colokan TV kan. Jadi aku ke sana tuh bawa TV instead of bawa bawa baju Baju. yang bener. Lucu banget. Nah, itu job pertamaku. Nah, terus sampai sana lah aku udah bilang sama Mbak Marina, waktu itu Mbak Marina lagi di Medan. Udah, jadi aku ulang tahun nanti, kita telepon-teleponan aja jarak jauh kan, LDRan ceritanya Iya, kan, iya, iya. dari Duri ke Medan tuh jarak-jarak berapa? 400 kilo, 450 kilo. Eh, Datanglah ke Rumbai dulu. Jadi ke main office yang di Rumbai, yang di luar, di dalam kota di, kalau sekarang sih pasti udah di dalam kota Pekanbaru, itu kompleks Rumbai, itu namanya Rumbai, kantornya Caltech di sana. Sampai sana ketemulah sama teman, ya waktu itu belum kenal, tapi ketemu sama orang namanya, ini teman, menjadi teman baikku sampai sekarang. Baru pensiun dia bulan kemarin Agustus. Aku boleh sebut lah, shout out ya, untuk namanya Pak Yuli Iswanto. Jadi dia datang dari Jogja, aku datang dari Bandung, atau ya dari Bandung lah kira-kira. Pokoknya sama, ketemu di sana. Ketemu di sana. Jadi waktu waktu tahun 94, nah ini mungkin yang harus dikenang nih, dongeng perminyakan juga harus nih, membuat cerita yang bisa dikenang ini, bahwa pada saat kamu jadi pegawai di sana, kamu harus ngambil yang namanya, yang P4 itu loh, Ton. Apa, Ton? Namanya, Apa P4? aduh Penataran bahasa, P4. bukan Ospek. penataran, kayak jadi nggak kayak tes tertulis, bukan tes juga sih, tapi kayak penghayatan terhadap, pedoman penghayatan, Pancasila. pengamalan Pancasila, Pancasila. P4 lah. Jadi ada satu jadi ada satu
satu kontainer gitu yang dijadikan kantor, yang datang itu dari menteri kementerian. Jadi pemerintah kementerian soal moralitas lah, basically Ya. ya moralitas. Jadi kami berdua lah datang situ ngisi. Petugasnya bapak itu pegawai pegawai pemerintah setempat, memastikan bahwa kita menjawab. Jadi banyaklah jawaban-jawaban tentang ada hubungannya dengan kayak pemerintahan, Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasarnya itu sendiri gitu. Jadi kita jawab lah Heeh. ini kita. Itu bagian dari kalau di dunia luas onboarding ya kan, Onboarding. onboarding. Ah, Beda banget jadi sih, gila 94. iya, tahun berapa nih? 30 tahun yang lalu. Jadi ini harus diingat. Ini mungkin dongeng perminyakan ada gunanya nih melakukan ini. Ada istilahnya, aku lupa kok sampai. Bukan penataran. Ada Penataran dulu. kali. Bukan karena kita cuma datang. Jadi pagi dari Mesol, jadi kita bangun pagi dikasih camp ke Mesol, makan pagi, terus kita ke kantor itu. Duduk sudah seharian menuliskan Ujian. apa-apa. Enggak juga ujian karena kita sudah lulus, hanya kita memastikan bahwa kita masih setia terhadap NKRI dan Pancasila dan sebagainya within the corridor of Pancasila gitu. Kira-kira gitulah. Sebagai bagian dari onboarding. Ini kayaknya Nah, gue sudah judulnya ini dah. Kerja di zaman Orde Baru. Kayaknya cocok ini judulnya nih. oh itu banyak cerita itu. Itu kita nggak boleh tapi fine. Kita ini aku kan bercerita kerjaan pertamaku. Aku sama Yuli dikirimlah ke Duri karena kita pegawai Duri. Kita pegawai di Duri. Masukkanlah ke Camp. Wisma Wisma Wisma. bachelor camp itu Wisma. Aku di Wisma Puncak, Mas Yuli itu di Wisma Antara. Nah, datanglah kami ke kantor kan dari besok paginya datanglah ke kantor pagi-pagi, datang ke manajer PI di sana, ya kan? Kami pegawai baru kan diantar sama HR dan sebagainya. Terus dilihatnya begitu kan, dilihat, jadi si Mas Yuli ini di hire sebagai completion engineer. Aku di hire sebagai Reservoir uh, Engineer. karena aku PI, Mas Yuli ini teknik kimia UGM kalau nggak salah, ya. Nah, terus pertanyaan pertama habis kenalan ya, biasa lah ya. Yul, kamu completion engineer, kamu punya driving license, punya SIM? Si Yuli enggak, aku nggak bisa nyetir. Terus, Her, kamu punya driver license? Aku punya ya, aku bisa nyetir aku. Udah, switch saya, switch. Jadi switch. Her, kamu ke bosku pertama tuh Bill Brady namanya. Bosku pertama. Jadi, Her, kamu completion engineer ya. Yul, kamu stay di kantor ini, kamu reservoir engineer. Jadi completion engineer tuh gedungnya lain gitu loh. Ya, Jadi ya, grupnya drilling and completion. Aku ya, bagian completion lah kira-kira ya, gitu, ya. completion engineer. Jadi gitu ceritanya. Jadi pekerjaan pertama itu tidak sesuai dengan Dengan job desk. yang Tapi dicoba hanya ya, hanya gara-gara itu, hanya gara-gara karena jadi Mas Yuli karena belum bisa nyetir, jadi harus belajar nyetir dulu, lulus ya, ya, ya. lulus ujian lulus ujian SIM dulu, cari SIM dulu, baru habis itu ujian lagi nyetir mobil perusahaan. Kalau aku hanya hanya karena aku sudah punya SIM, aku hanya ngambil ujian untuk Def- boleh defensive nyetir driving. Ya, ya defensive driving atau apalah dulu bahasa yang di slide yang di oil itu ya, ya. untuk boleh membawa Mobil mobil kantor. perusahaan karena Ya, waktu itu ya. kan masing-masing insinyur dikasih mobil Betul, betul. satu-satu mobil kali-kali kalau dulu bahasa karena ada namanya ada kali-kalinya aku Betul. sampai ingat yang punyaku X jadi kali 3390 itu mobilku pertama di Caltex Chevrolet pickup gitu. Mantap Mas Heru. Jadi itu membuktikan kalau di industri migas nggak cuman anak teknik perminyakan aja ya. Jadi seluruh jurusan pun bisa masuk. Ya, 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 Terus ya, ya. eh,
background nggak terlalu penting ternyata untuk kerja pertama. Bisa di switch kan. Memang yang penting struktur berpikirnya saja yang harus diperhatikan. Kalau udah diterima, kayaknya di kerja dimanapun bisa lah ya. Ya, ya. Jadi pada prinsipnya kita tidak jadi kadang-kadang apa namanya proses demikian rupa sehingga kadang-kadang kalau udah sampai ke field sampai Hmm. sampai di tempat kita kerja ya kadang-kadang kebutuhannya bisa sedikit berbeda atau memang Ya, kebetulan lagi dibutuhkan itu, which is fine untuk aku tidak masalah karena jadi dalam waktu sebulan mungkin sebulan kali ya sebulan aku sudah dikasih kunci mobil, dikasih peta, dikasih program. Pertama kali aku ke lapangan itu program pasang CIBP, jadi masang bridge plug untuk nutup air di bawah. Jadi ada ya. beberapa perforasi. Udah gitu aja. Jam 10 malam. Jam 10 malam nih, kamu cari rignya. Nah, karena di tengah hutan, kan gelap. Nyari rig. Jadi petanya itu peta kalau istilahnya fishbone. Jadi Ya. petanya itu peta kayak tulang ikan. Jadi bukan peta yang muter gitu yang Hmm. jalannya muter, tapi peta tulang ikan. Jadi dari jalan yang besar ke jalan yang Yang kecil, jalan kecil. lebih kecil lagi. Nah, begitu kita masuk ke dalam hutan karena kita gelap, kan rig itu ada lampunya. Ada lampunya. Ya, Kelihatan. jadi kita pasti tahu. Jadi kita ngikutin peta, begitu dekat rek kita kelihatan kan, oh sana reknya. Ayo udah ke situ ke rek. Ikutin. Ngobrol. Itu kerjaan Wes. pertama. Mantap nih. Ini panjang ceritanya, tapi kita waktunya sudah mau habis nih. Kita lanjutin di episode selanjutnya aja Mas Heru. Ini bagus nih ceritanya. Gue suka nih, gue suka ada lanjutannya nih. Baru pertanyaan satu aja ceritanya udah lama banget. Ini seru deh, gue suka nih, gue suka. Kerja zaman Orde Enggak, Baru. Ah, ini mantap ini. jadi ini aku bilang retain story lah, namanya juga pendongeng kan. Ya. Yang penting yang aku sampaikan 90% benar. Artinya aku Mana ada? alami. Kurang aja 10% benar. Nah kayak 10%, nah 10% ada hal yang tidak bisa diceritakan di YouTube kan. Oh iya, nah itu 100% benar yang Oh, ya, 100% iya. benar. Ya, tidak lengkap. Tapi tidak lengkap. Gimana sih Mas Heru? Sip. Nanti kita lanjutkan di episode selanjutnya cerita Mas Heru bekerja kerjaan pertama dan cerita selanjutnya ya. Oke ya. Sip. Oke, sampai jumpa lagi kawan-kawan semua. Ditunggu episode selanjutnya di Dongeng Perminyakan. Bye. Bye. Ya, nanti aku ceritakan ada kegunaan mentor. Jadi aku bersyukur sekali. Nanti aku ceritakan di episode berikutnya tentang mentorku yang pertama yang sampai sekarang aku masih sangat berterima kasih sama beliau. Masih selalu mendoakan beliau untuk tetap sehat dan tetap semangat. Yang menyelamatkan aku dari kesalahan fatal. Menghilangkan satu sumur di negara Indonesia. tapi itu cerita berikutnya Ton. Oke. Nah, kami berdua sudah selesai. Ada satu lagi cewek sekarang, Debbie namanya. Sekarang di Jakarta. Suaminya kebetulan juga orang Kalteks juga. Tapi sekarang mereka udah keluar, mereka udah di Jakarta sekarang. Nah, apa ceritanya? Apa kabarnya? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di Aberdeen? Ada apa di Aberdeen? Aberdeen panas, Mas. Ada heat wave di sini. Tapi oke lah. Sekarang sibuk. Kemarin di Aberdeen udah banyak conference lagi, offshore Europe, udah aktif lagi. Jadi dunia perminyakan di Aberdeen lagi hot-hotnya lah sekarang. Masih summer ya? Masih summer kan? Berarti ya? Di Aberdeen selama ada matahari kita bilang summer lah. Lebih dari 20 derajat panas lah pokoknya. Iya, pokoknya gitu lah. Yes. True.